Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Nindya Diva, Triana Etika, dan Ulya Wafik Muiza akan mempresentasikan materi yaitu asas-asas dan komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Sebelumnya, kurikulum memiliki pengertian yang bervariasi, mulai dari pemaknaan yang mendasarkan pada bahan atau materi pelajaran yang akan diberikan oleh pengajar kepada para peserta didik, hingga kurikulum yang dianggap sebagai segala pengalaman yang telah direncanakan untuk dialami oleh peserta didik dalam proses belajarnya. Dengan begitu, komponen kurikulum mempunyai arti bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka ini berarti ada bagian-bagian yang terpenting dalam kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dari berbagai literatur dikatakan kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Komponen-komponen itu di dalamnya adalah yang pertama ada tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Oke, kita akan membahas tentang komponen tujuan. Apa sih komponen tujuan itu? Iveka Davis Hasan 1990 mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan perilaku yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Karena tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau bahan ajar, strategi, media pembelajaran, dan evaluasi sebagai patokan dalam menentukan komponen-komponen lainnya, sehingga dalam komponen tujuan ini dianggap sebagai dasar atau arah. Selanjutnya ada menurut Pratkaber 1988 mengumumkan 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum adalah sebagai berikut. Tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Tujuan harus konsisten dengan tujuan kurikulum. Artinya, tujuan khusus itu dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan yang lebih umum. Yang ketiga, tujuan harus ditulis dengan tepat, bahasanya jelas, sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi para pelaksana kurikulum. Yang keempat, tujuan harus diperhatikan kelayakannya. Yang kelima, tujuan harus fungsional. Artinya, tujuan itu menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik dan masyarakat. Yang keenam, tujuan harus signifikan dalam arti bahwa tujuan itu dipilih berdasarkan nilai yang diakui kepentingannya. Tujuan harus tepat dan serasi, terutama harus dilihat dari kepentingan dan kemampuan peserta didik, termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya. Selanjutnya yaitu materi atau isi. Saylor dan Alexander mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan atau idealis, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah.
Selanjutnya ada kriteria pemilihan materi kurikulum. Menurut Zeiss 1976 menentukan 4 kriteria dalam melaksanakan pemilihan isi atau materi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau signifikansi. Yang kedua, isi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan. Yang ketiga, isi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Yang keempat, isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu. Dan yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum, delivery system dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pengertian strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Konsep evaluasi kurikulum dapat dipandang secara luas, yaitu mencakup evaluasi terhadap seluruh komponen dan kegiatan pendidikan, tetapi dapat pula dibatasi secara sempit yang hanya ditekankan pada hasil-hasil atau perilaku yang dicapai siswa. Luas atau sempitnya suatu evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuannya. Asas-asas kurikulum. Yang pertama, asas filosofis, yang kedua, asas psikologis, yang ketiga, asas organisatoris, yang terakhir, asas sosiologis. Terima kasih.